membawa 2-0 untuk di game yang kedua ini. Kita percaya. Tarexis, nanti kita bakal lihat akan seperti apa ya inisiasi-inisiasi yang diberikan juga. Tapi ya kita perlu akui tim Falcons Mena draftnya juga oke. Yap, mereka kuat. Dan juga ini lebih terstruktur lah bisa dibilang ya. Tinggal eksekusi sekarang. Mereka satu suara nggak untuk maju waktu ada Spare of Alpha di bumi. Benar. Dan keputusan-keputusan yang krusial juga ya nantinya akan menentukan. Tapi match point untuk RRQ Hoshi. 2-0 harusnya bisa dikantongi juga ataukah tim Falcons Mena justru akan memperpanjang series ini menuju game yang ketiga. So, Omawa, Lim Kochul, take it away. Oke, game kedua di match kita yang terakhir berarti. Bisa 2-0, bisa 1 sama. Semuanya tergantung dari eksekusi in game. Tapi kita sama-sama sepakat, sama-sama setuju bahwa draft dari Falcon Mena terbilang oke Om ya. Bagus. Pemilihan hero-nya. Ya, bagus bahkan kayak control punya, tank punya, supportnya di belakang Matilda juga mereka dapetin tadi. Jadi tinggal coverannya dan ini Idok akan mengganggu ternyata ya. Iron Hook-nya bakal mencoba untuk mendelay Leaf ini cepat mendapatkan buff. Ya, walaupun dia pakai Infuriate juga, Earth Shatter dan hadir kali ini dari Idok. Wow, yang terlalu lama, gak bisa bergerak sama sekali tadi. Bahkan gak mau pakai flickernya juga tadi. Mungkin kalkulasinya kayak sayang aja pakai flickernya. Ya, dan dia pakai Warcry loh. Iya. Sebenarnya rata-rata Edit sekarang udah Warcry Om. Damage yang penting pas Primal Ward sakit. Karena nggak ada spell lain, talent lain juga yang menurut orang-orang tuh bagus di edit. Selain ya Warcry atau Quantum bahkan. Tapi top lane itu dia Quad Shadow berhasil connect seperti yang dibilang oleh Setsujin di tutorialnya. Tapi masih masuk kan? Tapi masih masuk. Untungnya belum level 4 juga ya dari Setsujinnya. Jadi nggak bisa dapetin point kill. Dan lihat Sensi, dia udah nungguin aja Om. Yep. Sangat sabar ya di sana ya. Nunggu sesuatu yang nggak bakal datang juga sebenarnya sih. Karena Sensei masih level 3, belum level 4 loh. Itu dia berharap Setsujinnya ada di ke arah sana karena masih ada jungle-nya. Tapi Setsujin pun nggak, oh no, Orange Bob lagi-lagi berhasil di pick off. 2 point kill yang didapatkan di arah XP lane cukup berbahaya. Tapi seenggaknya informasi ada satu buah creep yang bisa dimakan tadi oleh Leaf nih. Iron Hook Ketarik, namun belum ada follow up damage sampai saat ini. Bahkan Rins masih belum terlalu kuat juga untuk memberikan damage yang dibutuhkan. Ini terpaksa harus dibawa farming dulu nih, nggak bisa terlalu agresif dari RRQ. ya, tapi untuk dari point kill-nya terus juga dari objektifnya ini kemungkinan juga RRQ Hoshi mereka akan mendapatkan hal tersebut ya. Karena secara setupnya mereka sudah di barisan depan dan EXP yang sudah tumbang 2 kali Orange Bob itu masih di level 2. Itu dia. Sementara posisi dari Leaf-nya pun sedikit terlambat bisa dibilang. Bahkan mereka memilih untuk melepaskan Turtle yang pertama, gak melakukan kontes. Mungkin tujuan mereka juga bisa ngambil di sisi yang lain juga. Sensei masih bisa menghindari Iron Hook tadi hampir yang connect. Dan itu dari Quad Shadow Sujin. Ya, di bagian topnya akan dibiarkan ya sendirian untuk toy-nya. Ini lebih ke EXP yang akan diharas secara terus-menerus. Tidak akan ada level tambahan yang diupayakan diberikan kepada Orange Bob. Iya. Pokoknya ketika dapat celah disitulah manfaatkan celahnya ya Om ya. Jangan sampai lepas sama sekali. Tapi Sujin ada di posisi yang begitu baik. Langsung dengan glorious pathway di bagian depan. Sensei menjadi korban pertama. Masih mau lebih karena Shadow Kill yang masih bisa didodge tadi dengan Guiding Wind. Masuk dari Toy flicker ke belakang. Bahkan double kill diamankan oleh Rins. 3 in total berarti yang harus tumbang. Ya, dan bukan kabar baik untuk Falcons Mena karena melihat level mereka yang sangat tertinggal. Boro bahkan masih di level 3. Belum ada Super Eagle. Sangat tertinggal sekali level mereka. Iya, Orange Bob memang udah level 4. Tapi nggak cukup sih melihat dari daerah yang udah level 5 duluan. Belum lagi dengan perbedaan gold yang semakin terasa sekarang Om 3.300. Iya. Ini bakal lebih cepat juga dia dan taunya lihat tuh. Memang bisa dihindari mungkin ya dari Koba sendiri. Datang backup yang mulai hadir. Spear of Alpha lagi-lagi defensif terpaksa. Sebenarnya ketika ada Matilda dia bisa loh pakai Spear of Alpha-nya untuk agresif gitu. Maju ke depan, mundur lagi nanti pakai Guiding Wind. Karena kan itu damage-nya sakit kan Spear of Alpha itu. Terus damage pula sementara Idok Purple buff yang bisa ditarik sebetulnya. Tapi nggak mau sih, kayaknya nggak mau terlalu depan juga deh ya untuk expose posisi dia. Ya, karena bisa ditabrak sewaktu-waktu kan ya. Terus Alpha Guiding Wind masih ready juga. Dan sementara EXP sudah mulai ditinggal. Kan ini sepertinya bagi Falcons Mena. Tapi Koba, No Koba. Gak bisa kabur lagi trapping yang begitu manis dari Sujin. Ya, dan Iron Hook Idok berhasil connect lagi kali ini Orange Bob yang menjadi targetnya. 1 poin kill di atas, 1 poin kill di tengah, 2 poin kill in total. Yap, dan
artinya serangan dari RQ juga tidak akan berhenti ya, karena mereka akan terus memberikan pressure demi pressure. Di bagian towernya di atas akan terlihat bebas sekali untuk bisa mendapatkan plating gold. Jadi ya bahkan midnya Om, di posisi masih ada gold field turretnya tadi. Sementara Toy coba untuk dikeroyok Leave Me bersama dengan Boro. Namun Toy membalikan keadaan kali ini 2 melawan 1 dengan gold yang unggul, dengan level yang unggul. Toy berhasil melakukan outlay. Ya, belum ada damage tadi karena War X baru saja diselesaikan oleh Leave Me. Tertinggal sangat-sangat jauh sekarang. Di Falcons mereka harus bisa mendapatkan jawaban dengan cepat, tapi sepertinya akan berat ya, karena lihat idoknya saja bahkan sampai berdiri di sana. Jadi ya Koba, dia nggak punya banyak opsi. Flicker bersama dengan Shatter tadi, namun gak berhasil connect ke siapapun. Bahkan Darren yang berdiri tegak di bagian depan gak goyang sama sekali. Justru Koba nih, Koba yang harus mundur Om. Dia harus bisa merelakan Toy mukulin turretnya. Ada yang sangat gratis juga. Ada Getting Win yang sudah dipakai Orange. Shatter connect berhasil karena idok, namun terlalu keras lagi dan lagi di bagian belakang. Toy bahkan dengan flickernya maju ke bagian depan, agresif sekali dengan damage-nya cukup juga. Orange menjadi korban yang kedua. Purple-nya dieksekusi oleh RRQ Hoshi. Ya, mereka dapetin segala keunggulan yang dibutuhkan oleh RRQ. Purple buff dapat 2 pemain dari Falcons juga tumbang, dan sekarang buff demi buff akan dicabut oleh RRQ Hoshi. Lihat di orange buff-nya. Sudah ada Sujin di sana. Ditunggu juga Om, tapi kayaknya gak berani juga Ya, ditinggal langsung ya. resikonya lumayan tinggi kan. Sementara lihat dari levelnya Om. Wah, astaga, level 10 di menit ke-6. Sujin. Dan ini cukup bermasalah sih karena Toy juga level 8. Beda 2 level loh secara laning ya berhadapan dengan Koba. Iya, yang kita tahu juga kan biasanya Vector unggul duluan ya daripada Assassin ya. Yep. Dia lebih agresif juga di awal, tapi lihat Leave Me terjebak sepertinya dengan Retribution, dan iya itu dia Iron Hook dari Idok yang hampir saja kena. Dan masih cukup tenang gua rasa dari Leave Me-nya. Ya, masih bisa menghindar ya, tapi yang tidak bisa dihindari sekarang gap gold yang sangat jauh. Wah, 8.000 menit 6. Iya, ini ekstrim banget. Bahkan dengan kayaknya damage dari Toy ini gak akan ada yang bisa nahan sih untuk siapapun bahkan ya. Dan solusi terbaik bagi mereka kayaknya coba untuk defense dulu, mencari nanti mungkin out position yang bisa aja terjadi. Oke, dari Idoknya bersiap-siap dengan Iron Hook pastinya. Shadow kill, itu dia. Berbagi tadi damage-nya, tapi ya untuk serangan kagetan itu dia kombinasinya juga Sanguine Claw dan Iron Hook. Tapi masih bisa dihindari. Sementara lihat di bagian top lane, push coba dilakukan Alpha. Yang berhasil mendapatkan turret harusnya ya. Nggak dapat sih. Dapat nggak ya? Harusnya dapat gak sih? Satu wave tadi. Ya, dibiarkan. Tidak dikawal ya untuk di area top. Glorious Pathway. Pyramid. Inisiasi coba untuk dilakukan dengan Circling Eagle masuk. Leave Me. Viro Mama agresif, namun di bagian belakang juga ada NetherRealm yang memperkuat posisi dari tim Falcon Mena. Namun tim fight yang terus dilakukan, Koba hilang dan tersisa Sensei. Seorang diri, mampukah Sensei melakukan defense dengan Quad Shadow yang berhasil kena memang, tapi masih bisa mundur lagi. Wave minion di bagian bawah ada, wave minion di bagian tengah juga ada, namun respawn time yang masih cepat harusnya membuat tim Falcon Mena masih bisa bertahan lagi. Ya, tapi lihat serangannya belum berhenti dan mau ditabrak kan? Mereka nggak punya NetherRealm sih. Jadi mungkin aja RRQ bisa untuk nabrak lagi, tapi berpuas ternyata dengan adanya best turret di bagian bottom lane yang dihancurkan. Nah, itu sudah lebih daripada cukup ya. Dan sebuah best turret tanpa bantuan Lord juga, yang dimana Lordnya akan didapatkan karena mereka hanya akan menahan di turtle yang kedua tadi. Dan ini dia untuk Lord yang diperlukan bagi RQ Hoshi. Mereka bisa saja langsung menabrak dengan difference gold yang terlalu jauh. Ya, 10.000 sekarang. Di menit ke-8, ya ini mimpi buruk sebetulnya, tapi ya gue ngeliatnya mereka punya strategi yang dijalankan kayak tadi atasnya dilepas gitu kan. Setelah atasnya udah menang, mereka langsung balik dan tim fight di tengahnya dengan ya mereka mungkin mereka memprediksi bahwa atasnya akan ada yang defense gitu kan. Jadi ternyata memang kalau ngomongin konsep ada. Dari segi item jauh banget sih. Ini kita nggak ada yang mungkin spesifik banget ya. Tapi satu-satunya Flash Blue Osus Om. Ya, untuk Boro. Gak cuma itu, fleeting time buat Idok. Dia. Kedua dia loh. Fleeting time setelah Winter Crown tadi. Iya, Idok style ya. Yep. Emang selalu seperti itu. Di bagian bawah ada Toy juga yang lagi ngedorong. Ini minion managementnya lumayan bagus juga untuk RRQ. Akan ada 3 lane push sepertinya karena satu katapult yang ditahan di arah mid lane. Delay aja tadi posisinya. Sujin, Quad Shadow berhasil kena. Glorious Pathway dibuka, fokus ke arah objektif terlebih dahulu RRQ Hoshi. Mereka nggak terburu-buru untuk ngedeliver damage, tapi lihat Orange Buff tertangkap dan
nggak bisa nahan damage sama sekali. Leave Me pun hilang. Nyisakan Koba bersama dengan Sensei. Turret yang semakin terbuka itu dia Bloody Hand. Triple kill diamankan Sensei seorang diri dan base yang terbuka. RRQ Hoshi clean sweep 2-0. Wow, lagi terulang di game yang kedua bagaimana dominasi dari RRQ Hoshi terlihat tidak bisa dipatahkan oleh Falcons MENA. Mereka unggul dari early game, mid game, dan bahkan tidak terlalu lama. Lagi di bawah menit yang ke-10 berhasil ditutup untuk kemenangan mereka. Mena, gue cuma bisa bilang kayak ya. Yang mereka dapatkan juga sekarang ini akan membuat mereka bisa jauh lebih berkembang seharusnya. Karena mereka butuh yang namanya kerjasama tim. Mereka juga butuh yang namanya mekanik yang harus bisa mereka dapatkan. 18-0. Tuh. 9.30, lebih cepat ini daripada yang sebelumnya. Iya, tadi 956 ya.